Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Nah, Bapak Ibu semua, jadi konseling itu saya gambarkan sebagai sebuah proses. Saya kira tidak perlu saya ulangi ya. Ini gambaran yang saya pahami. Saya menggunakan pendampingan dan konseling pastoral, menggunakan metafor atau kiasan atau cerita perjalanan Tuhan Yesus mendampingi kedua muridnya yang sedang mengalami kedukaan yang sangat dalam perjalanannya ke desa atau kampung Emmaus. Ini waktu saya kira tidak perlu, tadi sudah saya kemukakan. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa konseling pastoral adalah relasi antara konselor dengan konseli secara formal dan kontraktual. Itu yang hari kemarin, hari sebelumnya sudah saya jelaskan. Oleh karena sebuah pelayanan profesional, maka titik tekan yang akan kita perhatikan dua pertemuan ini, dua kuliah ini adalah secara sistematis, terstruktur, teratur, dan berkelanjutan. Jadi ada satu, tadi saya kemukakan, ada satu proses, satu langkah menuju ke langkah yang lain dan seterusnya. Bapak Ibu semua, karena kita semua rata-rata pendeta atau punya tugas lain, berarti hampir tidak mungkin melakukan model yang kemarin saya sebut sebagai model psikodinamika atau konselingnya disebut sering kalau tidak dengan model, dengan pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik konvensional membutuhkan waktu yang sangat lama. Kadang-kadang orang mengatakan kalau sudah ke rumah sakit jiwa nggak bisa pulang katanya. Itu zaman dulu ya. Nah, oleh sebab itu karena konteks pelayanan kita yang sangat beragam, konselor di seluruh dunia mayoritasnya, khususnya konselor pastoral, ya Bapak Ibu semua, meskipun sekali lagi saya sebut sebagai konselor pastoral, tetapi pemahaman saya adalah konseling inkarnasional. Kenapa saya menggunakan kata konselor pastoral? Karena memang sejarahnya begitu dan sudah secara umum dipakai istilah konselor pastoral. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu semua, konseling kita menggunakan strategi short term, strategi jangka waktu pendek dan waktunya terbatas atau time limited counseling. Ya, short term strategi berarti strateginya jangka pendek dan waktunya terbatas. Nanti akan saya eksplorasi apa itu artinya. Tadi sudah saya kemukakan di depan Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan konseling sebenarnya ada dua dinamika. Yang pertama dinamika relasional. Relasi antara konselor dan konseli. Proses, sekali lagi itu proses, ya. Nah, Bapak Ibu semua, selain dinamika relasi ada juga dinamika problem solving. Nanti kita akan lihat di situ Bapak Ibu semua, atau pemecahan masalah. Jadi dengan kata lain, pemecahan masalah harus dalam proses relasi dan relasi antara konselor dan konseli harus memecahkan masalah. Nah, untuk bisa melakukan kedua itu, khususnya di
dinamika memecahkan masalah, konselor harus melakukan konselingnya secara sistematis, metodis, dan akuntabel. Kemarin sudah dieksplorasi bersama-sama Bapak Ibu semua. Ya. Saya kira di situ tadi sudah saya kemukakan, dan itu berarti bahwa ketika kita menggunakan short term strategy dan juga time limited, kita paling tidak bisa belajar menentukan jumlah berapa kali kita akan melakukan perjumpaan konseling, dan setiap perjumpaan konseling waktunya berapa menit. Ini menjawab pertanyaan Ibu Krista kemarin, mudah-mudahan ya. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita bicara mengenai dua proses tadi, dinamika relasi dan dinamika problem solving, di dalam konseling, khususnya Bapak Ibu yang nanti melanjutkan praktikum sampai selesai, ada dua alat yang kita pakai secara bersama-sama. Yang pertama, rekaman perjumpaan, dan di dalam rekaman perjumpaan itu ada rekaman percakapannya yang disebut dengan analisis verbatim dan analisis kasus konseling holistik. Nah, dua alat ini mudah-mudahan juga pedomannya sudah saya kirim ke Bapak Ibu semua. Dan itu secara khusus akan kita bicarakan minggu depan dan juga sedikit melakukan percobaan atau dalam diskusi kelompok. Mudah-mudahan minggu depan kita ada waktu itu. Kalau tidak ada waktu untuk diskusi tentang verbatim dan kasus, akan kita bicarakan pada waktu yang akan datang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu semua, topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai dinamika konseling pastoral, dua dinamika tadi. Kemudian kita kemarin sudah menyinggung karakteristik layanan profesional. Saya kira saya tidak akan mengeksplorasi panjang lebar hal ini, kita sudah eksplorasi kemarin. Kemudian saya akan bicarakan mengenai strategi jangka pendek dan waktu terbatas atau time limited counseling. Kemudian, ini mungkin 4 ya, tahap-tahap counseling, dan ada pedoman penulisan analisis verbatim, ini akan kita bicarakan minggu yang akan datang, dan pedoman penulisan analisis kasus juga akan kita bicarakan minggu yang akan datang. Itulah topik-topik, saya mohon maaf kalau ada salah ketik. Kadang-kadang di saat-saat terakhir saya kurangi atau saya tambah jumlahnya, ada angka yang belum saya ubah. Tadi juga sudah saya kemukakan, saya pikir Bapak Ibu semua, jadi sebenarnya perjumpaan konseling bukan hanya sekedar pertemuan biasa seperti rapat, ceramah, seminar, lokakarya, tapi sebuah perjumpaan eksistensial dari pribadi ke pribadi, ya, baik itu individu maupun pasangan maupun keluarga maupun kelompok maupun komunitas. Sesungguhnya itu adalah menjadi gambaran perjumpaan yang paling dalam antara manusia dengan manusia yang lain untuk mewujudkan peradaban atau hakikat keberadaan manusia yang paling asli adalah saling mendampingi, saling memedulikan di situ, ya. Dan saya kira itu berarti Bapak Ibu semua, konseling yang kita lakukan bukan sekedar konseling, tetapi konseling yang kita lakukan adalah mewakili perjumpaan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang memiliki aspek fisik,
yang memiliki aspek mental, yang memiliki aspek sosial, dan yang memiliki aspek spiritual. Dan secara kebetulan, secara aslinya Bapak Ibu semua, aslinya konseling kan aslinya belum memiliki skopa prevensi, rehabilitasi, semua masih terfokus aslinya pada melakukan pertolongan. Oleh sebab itu, sesungguhnya hubungan antara konselor dan konseli merupakan hubungan yang sangat dalam, yang berbeda dengan hubungan satu orang dengan orang lain ketika ketemu di jalan, ketika berapat, ketika bersidang, ketika mengikuti seminar dan sebagainya. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, ya kan, sudah saya kemukakan. Ya. Di sana sini sudah saya ulang Bapak Ibu semua, orang yang paling bertanggung jawab untuk mengelola persoalan yang ada adalah konseli. Saya pernah kemukakan itu berarti ketika kita berpendapat begitu, itu berarti sebenarnya sebagai dasar pemikiran saya dan juga sebagian besar konselor pastoral atau konselor yang lain, bahkan juga psikolog klinis adalah psikologi humanistik. Ya. Karena kita sebagai konselor hanya menolong orang lain semaksimal mungkin. Ya. Nah ini Bapak Ibu semua, tadi saya kemukakan, dinamika yang pertama dalam proses konseling adalah interrelasi. Interrelasi saling berhubungan, inter itu antar, interrelasi hubungan antar saling menghubungi, saling dihubungi antara seorang konselor dengan konseli. Secara praktis, ketika kita melakukan percobaan konseling, bisa saja kita yang memiliki inisiatif, misalnya kalau relevan menyalami atau mengatakan say hello atau hai, atau bisa juga mulai dari konseli kita. Ya. Nah ini tidak ada masalah saya kira, karena itu kan interrelasi, relasi antar konselor dan konseli. Nah Bapak Ibu semua, ini nanti yang akan dibicarakan secara lebih mendalam. Interrelasi atau dinamika ini akan dijamin kualitasnya, prosesnya akan bermutu, prosesnya akan berkualitas jikalau seorang konselor memiliki kualitas pribadi atau identitas pribadi sebagai seorang konselor. Nah, identitas pribadi atau personal identity seorang konselor pastoral, menurut yang saya pahami, orang harus bersikap empati dan terampil mendengarkan. Dua topik ini akan dibicarakan bersama dengan Ibu Liana Pujastuti dari Salatiga, ya, mantan dosen UKSW yang sudah pensiun, tetapi masih bersama kita di AKPI dan di program-program yang lain. Saya kira ini penting Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu sekali lagi, menurut pengalaman saya mendampingi teman-teman pendeta atau pastor atau guru barangkali atau pemimpin, ketika sekali lagi pernah saya ungkapkan, ketika melakukan konseling, identitas pribadi kita adalah identitas konselor, bukan pemimpin, bukan di atas, bukan sebutan-sebutan yang lain, ya. Kita adalah sedang menjadi seorang konselor, meskipun barangkali kita punya profesi atau karya yang lain. Tetapi ketika kita bicara mengenai personal identity, kalau istilahnya saya kira teman-teman semua sudah membaca buku saya katakan
ketika dada kita dibelah, yang ada adalah darah yang mengalir itu adalah empati dan terampil mendengarkan. Ini kan sebagai gambaran. Nah, Bapak Ibu semua, interrelasi sebagai dinamika pertama harus menopang dinamika yang kedua, pemecahan masalah. Tadi di depan sudah saya kemukakan, pemecahan masalah terjadi secara berkualitas ketika melalui proses interrelasi yang berkualitas. Sebaliknya bisa terjadi interrelasinya berkualitas tetapi tidak menghasilkan pemecahan masalah. Itulah yang disebut dengan curhat. Barangkali curhat, ngobrol, ngerumpi itu bisa juga disebut dengan antarrelasi. Tapi mungkin tidak menimbulkan, tidak menghasilkan pemecahan masalah. Atau paling tidak pemecahan masalah itu sendiri atau problem solving itu sendiri mungkin bisa saja terjadi, tetapi mungkin terjadi secara kebetulan. Ya. Tetapi ketika kita melakukan konseling, pemecahan masalah harus muncul dalam interrelasi dan sebaliknya interrelasi harus memunculkan, menghasilkan pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu semua, untuk mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseling, seorang konselor pastoral tidak hanya membutuhkan identitas personal. Jadi pribadi yang baik saja, pendengar yang baik, bersikap empati belum cukup. Karena seorang konselor pastoral untuk menolong konseling memecahkan masalah harus punya professional capacity. Professional capacity atau kapasitas profesional, salah satunya tadi sudah saya sebutkan, harus memiliki strategi yang tepat. Yang kedua, selain memiliki strategi yang tepat, juga memiliki jangka waktu yang tepat. Tadi saya kemukakan pengalaman selama ini karena kesibukan saya dan juga banyak orang lain yang percaya kepada harus memiliki pendekatan yang jelas, yang sederhana. Kalau saya minta konseling saya membuat jurnal, itu kan yang sangat terkenal, journaling katanya. Itu pendekatan mana sih? Boleh katakan itu modelnya apa? Nah, karena journaling itu adalah satu teknik. Kalau saya melatih orang melakukan percakapan dengan role play, supaya pola komunikasinya lebih baik. Itu saya menggunakan pendekatan yang mana? Karena role play itu adalah teknik. Kalau saya misalnya minta konseling saya untuk duduk dengan tenang, memusatkan diri pada satu perasaan atau pikiran, itu saya menggunakan pendekatan yang mana? Karena memusatkan itu adalah teknik. Doa sama juga Bapak Ibu semua, kita akan bahas itu juga ketika kita melakukan konseling, karena kan kita tidak sedang memimpin ibadah. Kalau memimpin ibadah pengertiannya lain. Tetapi ketika kita melakukan konseling, doa, menyanyi, menggunakan musik, bahkan juga mungkin menggunakan Alkitab dan sebagainya adalah teknik bagian dari situ. Nah, itu teknik itu harus berasal dari teori tertentu. Dan itu yang harus kita ingat. Teori yang kita pakai teori yang mana sih? Sehingga ketika orang bertanya kepada kita, kenapa kita berdoa? Kita jelas teorinya dan itu menjadi tekniknya. Ya. Dan saya kira ini penting Bapak Ibu semua. Yang terakhir adalah kita harus akuntabel, sudah saya kemukakan. Akuntabel berarti kita menggunakan rambu-rambu. Kita boleh ini atau tidak boleh ini. Contoh yang paling sederhana, ya Bapak Ibu semua, ketika saya sudah melakukan konseling dan konselingnya selesai, dan konselingnya bersyukur kepada saya, apakah saya diajak makan siang bersedia atau tidak? Dan itu ada kode etiknya.
Mungkin profesi lain tidak ada, tetapi itu ada kode etiknya. Apakah saya boleh menemani dia bersepeda? Apakah saya boleh menemani dia mungkin berenang, ya? Sehingga kita harus betul-betul melihat, menempatkan apakah ini dalam proses hubungan sosial atau hubungan konseling. Saya pikir konseling kita harus menjadi jelas. Tetapi kalau boleh saya sharing, saya hampir tidak pernah makan siang bersama orang yang saya dampingi, tidak pernah berenang, tidak pernah bersepeda bersama. Ya, saya kira saya beruntung karena puluhan tahun saya tidak dalam kondisi sebagai pendeta jemaat atau apa dan sebagainya, sehingga saya menghindari hal itu tidak terlalu sulit, ya. Nah, sama dengan ketika saya masih menjadi dosen, kalau ada mahasiswa punya masalah, ya kan, dan saya diajak untuk makan siang bersama mahasiswa, saya jelaskan bahwa makan siang bersama ini bukan saya sebagai konselor ya, tetapi sebagai dosen. Sehingga kita betul-betul pisahkan untuk tidak menyalahgunakan proses konseling kita. Saya pikir ini harus kita pahami bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu dalam posisi yang tidak mudah, karena Bapak Ibu sebagai pendeta, sebagai apa, pasti memiliki hubungan sosial dengan orang yang dikonselingi. Oleh sebab itu sekali lagi sejak awal sebaiknya konselor adalah orang yang netral, yang tidak punya hubungan sosial. Itu yang paling ideal. Ya. Tetapi ingat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu juga punya tugas mendampingi di jemaat atau di setting-setting yang lain. Sedikit complicated ya. Nah, Bapak Ibu semua, kadang-kadang mungkin karena keterbatasan waktu kita, karena sebagainya, kita tergesa-gesa maaf Bapak Ibu ya. Kita mungkin kalau ada orang meluh langsung kita berdoa. Nah, kan harus ada dasarnya. Ya, kalau itu perkunjungan jawi, perkunjungan sosial tidak ada masalah. Tetapi ketika kita melakukan konseling, ya jangan apa ya, orang Jawa bilang ujuk-ujuk. Ya, harus ada prosesnya. Karena apa Bapak Ibu semua? Konseling itu adalah sebuah proses naik turun. Itulah sebabnya saya menggunakan kata mendampingi. Kita berada bersama konseli ketika konseli kita sedang berada di titik yang rendah. Atau mungkin juga kita mendampingi ketika konseli kita mencapai titik puncak, peak. Contoh yang paling sederhana, kita belajar dari pemazmur di penuturan pemazmur di Mazmur 22. Mungkin kalau kita tafsirkan, pemazmur di titik yang paling rendah sampai dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Ya. Nah, mungkin kalau kita mendampingi orang semacam itu, ya banyak orang yang mengalami hal yang sama. Menurut pengalaman saya, kita bilang sabarlah, tidak mungkin Tuhan meninggalkan Anda. Kita di atas, konseli kita di bawah. Padahal sebenarnya kan idealnya kita juga berada bersama dengan Dia di sana. Dan kalau kita menggunakan metafor kiasan Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang turun sampai ke tempat yang paling rendah. Dan itulah konselor seharusnya. Ya. Bukan berarti kita sama dengan dia, tetapi kita ikut menghayati ketika dia di titik yang paling rendah. Dengan kata lain, barangkali kata yang paling tepat saya menjawab begini Bapak Ibu semua. Alih-alih harus kuat, kita harus bersyukur meskipun kita mengalami ini, tetapi saya akan menjawab, karena saya ikut menghayatinya, kalau itu seorang perempuan, saya akan katakan, Ibu, saya dengarkan Ibu betul-betul merasa di titik yang paling rendah, karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan.
Dan kalau dia betul perasaan begitu, ibu itu akan menjawab yes, iya. Nah itu berarti kita berada bersama dengan dia mengakhiri di titik yang paling rendah. Tapi kemudian sesudah itu kita dengarkan dia naik ke atas. Dia sudah bisa tertawa. Ya kalau sudah bisa tertawa, ya kita bisa mengatakan, waduh saya bersyukur sekarang ibu sudah bisa tertawa loh, berbeda dengan hari kemarin. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu semua, konseling, pendampingan dan konseling pastoral merayakan suka dan duka kehidupan pada waktu yang tepat. Ya, tentu ketika orang mengalami kedukaan yang dalam, kita nggak bisa tertawa. Atau ketika konseling kita sedang di puncak juga kita nggak bisa bersedih, ya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu semua sekali lagi kita nggak bisa jalan kompas potong lurus, tapi mengikuti naik turunnya dinamika yang dilalui oleh konseling kita, dan mudah-mudahan sesudah kita ikut menghayati itu dan menggunakan teknik tertentu, strategi tertentu, pendekatan tertentu, bukan berarti konseling kita berputar-putar di situ, tapi juga kita bisa menolong konseling kita keluar dari situasi yang sangat memprihatinkan. Dan ini akan kita dalami lagi Bapak Ibu semua, ini sebagai pengantar saja. Sama Bapak Ibu semua, saya kira ini hanya gambaran, ya kan? Itu hanya sebagai gambaran pendampingannya, proses berdua. Saya kira ini sudah kita bicarakan Bapak Ibu semua. Nah, yang saya ingin tekankan pada Dimira adalah disengaja. Berarti konseling pastoral, ketika kita melakukan konseling pastoral, itu kita sengaja betul. Kalau kita hubungkan dari rambu-rambu, sebagai contoh, ya HP kita harus kita matikan. Ya, saya matikan, bukan hanya saya diamkan, ya itu, kecuali saya emergensi. Tapi kebanyakan saya matikan. Saya tidak mau terganggu oleh situasi yang lain. Ya, tentu saya juga bilang sama keluarga, sama istri, ibu dan sebagainya, sama Mbak Ica kalau sedang ada konseling, bahkan juga di telepon saya bilang jangan diganggu. Saya konseling 60 menit. Sesudah itu boleh bicara, kan gitu ya. Ada tamu pun dia harus menunggu, ya. Ini contoh. Jadi itu adalah sebuah usaha yang betul-betul kita usahakan. Bukan hanya sekedar bertemu terus ngobrol, bukan. Ya, saya kira sudah kita bicarakan, confidential sudah kita bicarakan. Nah, boundary-nya jelas, Bapak Ibu semua, batasannya jelas, waktunya jelas. Kita harus menentukan hari Rabu atau hari Kamis, kan gitu ya. Kemarin contohnya berarti waktunya nggak jelas. Mungkin Ibu Sally itu pendetanya nggak janji mau datang kapan. Ya, kalau konseling pasti harus jelas. Kalau ditunda harus jelas juga penundaannya. Durasinya harus jelas. Tadi saya sebutkan time limited. Ya. Kalau waktu saya terbatas, selalu saya katakan kepada konseling saya, kita janji bahwa besok kita akan ketemu, waktu saya hanya 30 menit ya. Jadi dia juga merasa, oh Pak Toto hanya punya waktu 30 menit, sehingga betul-betul waktu itu digunakan. Dengan kata lain misalnya, ngobrolnya ya mungkin hanya 5 menit karena kita cuma punya waktu 30 menit kan begitu ya. Itu selalu. Bahkan juga di telepon Bapak Ibu semua, dan saya ingatkan ketika konseli yang di telepon itu masih nerocos satu dan lain semua, ya saya ingatkan waktu kita tinggal 5 menit ya, kita selesai. Sejak awal sudah, meskipun kemarin sudah janji temu jelas, saya juga paginya ketika telepon saya ulang, saya nanti jam 11 saya punya acara. Sehingga waktunya jelas, harinya jelas, tanggalnya jelas, durasinya juga jelas. Nah, mungkin percakapan Ibu Krista dengan temannya itu karena punya hubungan sosial tidak jelas. Juga tempatnya jelas. Bapak Ibu semua, meskipun saya di rumah di kampung atau di Jogja, ketika saya ditanya orang,
menelpon ya kondisi COVID ini, Pak Toto sedang di mana? Saya bilang saya sedang di kantor. Ya. Jadi ingat, karena itu untuk menunjukkan bahwa konseling ini adalah hubungan yang formal. Oh, saya sedang jalan-jalan nih gitu. Nah, itu mungkin hubungan sosial boleh, tapi ketika konseling saya pikir Bapak Ibu semua yang harus menentukan. Ya. Nah, misalnya ada seorang pendeta karena kebutuhan tertentu harus mungkin menyelesaikan masalahnya di luar ruangan. Mungkin karena pastorinya ramai dan sebagainya. Ya harus jelas. Ketika saya mengajak konseli saya ke ruangan, itu jelas. Ketika saya mengajak konseli jalan-jalan di kebun, itu jelas. Artinya apa? Jadi ini harus kita perhatikan Bapak Ibu semua. Tempat jelas, waktunya jelas, durasinya juga jelas. Sistematis itu yang akan kita pelajari lebih dalam, kita eksplorasi lebih dalam, sehingga urut-urutannya jelas, tahapnya jelas, dan urutannya itu rasional Bapak Ibu semua. Ya, makanya nanti kita akan lihat bangunannya seperti orang jalan ke atas itu ya satu langkah demi langkah lain, makin lama makin tinggi, dan itu puncaknya harus selesai sejauh mungkin yang saya maksud. Saya kira ini Bapak Ibu sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulang lagi. Nah, ketika individu juga sudah saya jelaskan, saya kira, tetapi relasinya depth, dalam, intensif, ekstensif. Ya, ekstensifnya itu artinya itu holistik, ada fisiknya, ada mentalnya, ada sosialnya, ada spiritualnya sejauh itu relevan. Ketika pasangan sama juga, hubungan kita dengan pasangan keduanya kita nggak boleh ambil yang kiri atau yang kanan, kita nggak boleh ambil hanya suaminya atau itu, ya. Teori yang paling baru Bapak Ibu semua, kalau itu menyangkut pasangan, ya sejak awal kita harus bertemu dengan pasangan itu. Nggak bisa ketemu dulu dengan istri atau ketemu dulu dengan suami baru sama-sama. Itu seperti cilukba ya. Main peta umpet ya. Kalau memang kita sepakat ya sejak awal, pengalaman saya juga suami istri harus saya ajak. Kalau misalnya suaminya nggak mau mengajak istrinya atau istrinya nggak mau mengajak suaminya, saya katakan mungkin saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik karena ada keterbatasan. Itu yang kita harus katakan bahwa ketika kita nggak bisa menjumpai pasangan secara keseluruhannya, ya mungkin ada keterbatasan. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan. Jadi jangan pura-pura, kalau tidak ada prasyaratnya tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Dan itu harus dikemukakan kepada pasangan yang kita layani. Sama Bapak Ibu, ini single mother atau single father sama. Ya, karena apa? Ini kan sebagai sebuah sistem Bapak Ibu. Ya. Mungkin orang awalnya mikir bahwa yang menjadi masalah itu anaknya, padahal ibunya tidak menyadari bahwa ibunya juga bagian dari masalah. Sehingga sekali lagi tetap harus berdua. Juga sama dengan keluarga, ketika keluarga tidak mau bersama-sama dengan kita, ya kita bukan berarti tidak mau menolong, tapi kita kemukakan ada batasan-batasannya bahwa kita mungkin mengalami keterbatasan. Sama juga dengan kelompok Bapak Ibu semua, sama. Kalau kelompok itu saling mempengaruhi, ya. Sebagai contoh yang sering terjadi, misalnya orang kesurupan, ada 5 orang kesurupan, ya. Kalau mau baik seharusnya ya konselingnya, pertolongannya harus ke-5 orang itu, jangan hanya 1 orang, kan gitu ya contoh. Nah mungkin ada pengaruh satu dengan yang lain, sehingga ingat Bapak Ibu semua, yang menular itu bukan hanya penyakit fisik seperti malaria atau COVID-19, COVID-19, tapi juga psikologis bisa menular. Sehingga kalau mau betul-betul matang, ya yang kita tolong itu bersama-sama kelompok itu.
Ini masyarakat, Bapak Ibu semua, saya kira transformasi ini di luar kita, Bapak Ibu semua, selama kuliah ini dan selama praktikum kita, fokus kita pada konseling individu, Bapak Ibu semua. Konseling pasangan, konseling keluarga, konseling kelompok, konseling komunitas di luar percakapan kita. Itu spesialisasi lanjutan dari konseling keluarga. Sehingga Bapak Ibu semua kalau mau melakukan konseling pasangan, konseling keluarga, konseling kelompok, konseling komunitas, itu adalah bagian dari follow up kita, tindak lanjut kita untuk kita perdalam. Sehingga percakapan kita semua, kuliah kita dan praktikum kita, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin praktikum, itu kita sedang fokus pada konseling individu. Tadi sudah saya kemukakan, Bapak Ibu semua, ya kan? Strategi kita adalah jangka pendek, short term strategy. Ya, kalau kita mengatakan short term strategy, jangka waktu kita adalah pendek. Itu bisa 5, bisa 6 sampai 12 kali. Ya, kalau saya boleh sharing, saya biasanya konselingnya satu paket itu 4, 5, 6. Kalau ternyata saya belum mampu, itu berarti saya perpanjang dari 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Sesudah itu saya harus evaluasi. Saya sudah bertemu kalau 12 kali itu, kalau seminggu sekali berarti kan sudah 3 bulan Bapak Ibu semua ya. Atau kalau itu seminggu sebulan sekali itu sudah berapa bulan, panjang sekali ya. Nah itu sebenarnya ya tergantung kita. Nah, kalau memang kita merasa itu barangkali ada sesuatu kekurangan kita atau orang itu juga mau nggak berubah, saya pikir apakah kita mau meneruskan atau tidak. Nah, kalau kita punya hubungan sosial seperti yang ceritakan Ibu Krista, nggak bisa, karena kan teman. Tetapi ketika kita melakukan konseling, ya harus terbatas waktunya. Time limited Bapak Ibu semua, time limited artinya percakapan kita, perjumpaan kita terbatas. Apa yang disebut dengan time limited? 30 sampai 60 menit sesi atau perjumpaan. Ya, karena ingat Bapak Ibu semua, kemampuan kita, fokus kita, pikiran kita, konsentrasi kita juga terbatas. Tidak mungkin kita melakukan itu, ya. Nah, kecuali kita punya hubungan sosial. Mungkin kita bisa mendampingi orang 3-4 jam, tapi itu saya kira itu di luar kerangka konseling. Mungkin konselingnya hanya 30 menit. Nah, kita juga bisa capek dan sebagainya Bapak Ibu semua. Ya. Nah, itu waktunya. Dan di beberapa lembaga itu dipasang waker Bapak Ibu semua kalau zaman dulu ya, sekarang mungkin harus alarm ya, kalau 60 menit sudah itu, sehingga konseling kita juga punya batas ya, punya batas, tidak ngalor ngidul, dia harus fokus pada masalah yang sebenarnya. Pendekatannya integratif Bapak Ibu semua, ini hanya sebagai pemahaman ya, itu kita akan eksplorasi lagi. Ini ada fokus tentang pendekatan integratif artinya menggabungkan satu pendekatan dengan pendekatan lain secara bijak. Kita akan bicarakan pendekatan-pendekatan itu dan teknik-tekniknya, saya kira tidak perlu kita khawatir nanti bagaimana itu ya. Saya kira akan bahas khusus pendekatan dan teknik-teknik utama konseling, kemudian juga pendekatan integratif bagaimana menggabungkannya. Sama Bapak Ibu semua, tekniknya juga terintegrasi, menggabungkan berbagai teknik dari berbagai pendekatan secara bijak agar dapat menolong konseling kita secara efektif. Nah, ini Bapak Ibu semua, kita bicara mengenai 5-6 perjumpaan ya. Bisa didahului dengan pendampingan, karena ingat kita juga bisa mendampingi, kemudian diteruskan dengan konseling. Mungkin sebaiknya konseling, mungkin sebaliknya konseling sudah selesai,
karena orang itu kita kenal, karena orang itu warga jemaat, mahasiswa atau mahasiswi kita tetap bisa melanjutkan dengan pendampingan. Tapi konseling itu sendiri 1 sampai 6 kalau memungkinkan. Kalau tidak diperpanjang, ya. Perjumpaan pembukaan ini dilakukan pada perjumpaan konseling yang pertama. Itu biasanya sekitar 3, 6, 9, paling lama 12 menit. Nanti kalau paling lama 12 menit belum selesai pembukaannya, berarti nanti kita akan kebablasan. Yaitu seriusnya jadi waktunya kurang, kan gitu ya. Sehingga ini harus kita perhatikan betul. Dan ini Bapak Ibu semua, tujuannya menciptakan hubungan yang dalam, hubungan repot. Bukan repot bahasa Jawa, repot bahasa Inggris, yaitu artinya menciptakan hubungan yang dalam, hubungan konseling. Dan ini tugas Bapak Ibu semua sebagai pendeta atau dosen atau apa di jemaat, mengubah hubungan gerejawi, hubungan sosial menjadi hubungan profesional, hubungan konseling. Itu yang tidak mudah Bapak Ibu semua. Saya kira Bapak Ibu semua sudah melihat mengunjungi Aktifaktual bagaimana pendeta Adi mengubah hubungan gerejawi sebagai yang melayankan doa kemudian menjadi hubungan konseling. Saya kira itu contoh yang dilakukan oleh Ibu Adi. Menciptakan hubungan kepercayaan Bapak Ibu semua ini penting, ya. Sebagai contoh juga berarti harus mengemukakan konfidensialitas bersifat rahasia. Tadi sudah saya kemukakan, Bapak Ibu semua, saya kira ya. Sikap yang diperlukan adalah empati, itu terbuka. Ya, kita akan bicarakan lagi bersama Ibu Liana, tidak perlu saya eksplorasi, ya. Tadi saya beri contoh, tugas kita ketika kita bersikap empati adalah mengiyakan, mengamini. Tadi saya beri contoh, kalau saya mendampingi pemazmur 22 yang sedang mengeluh bahwa Tuhan meninggalkan dia, bukan saya bantah, bukan saya beri nasihat, tetapi saya katakan, saya dengar ibu betul-betul sedang merasa Tuhan meninggalkannya. Itu gambaran masuk pintu yang terus. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah sempat membaca buku saya mengatakan kita bersedia masuk ke ruang suci hati orang itu yang paling dalam. Ya, kalau tidak kita gagal menjadi seorang konselor. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu semua kita sudah diundang, tapi kita nggak mau masuk. Ya. Contoh tadi saya beri contoh kan, kita akan dibahas oleh Ibu Liana kembali ya. Saya sudah diberitahu bahwa dia itu sedang mengalami sedih. Terus kita bilang jangan sedih, itu kan berarti kita nggak mau masuk. Ya, kalau mau masuk kita katakan ya ibu betul-betul sedang sedih ya. Kita melihat konseli kita sedang menangis. Terus kita katakan wah nggak boleh menangis tuh orang Kristen, kalau menangis tuh nanti imannya kurang. Nah itu kan berarti kita nggak masuk. Tapi ketika kita sudah diundang, kita harus berani masuk. Ibu betul-betul sedih ya, oleh sebab itu menangis. Ibu menangis tidak apa-apa. Silahkan ibu menangis, saya tungguin. Kalau saya temanin berarti saya hanyut, ikut menangis kan. Tapi saya tungguin secukupnya. Sampai dia selesai. Sesudah agak tenang, bagaimana perasaan ibu sekarang? Nah itu kan, jadi itu ketika ada ibu menangisnya tidak pernah berhenti, berarti menangisnya suatu kali itu belum tuntas. Ya kita persilahkan menangis. Apakah 1 jam? Yes, mungkin 1 jam. Kita tidak mengatakan apa-apa, hanya mempersilahkan ibu itu menangis. Ya. Nah, saya pernah dikritik oleh konseli saya, kok saya meninggalkan dia menangis sendirian di kamar ruangan yang besar. Waktu pertama dia
kaget, kok Pak Toto itu lucu, konselor meninggalkan saya di ruangan yang besar. Saya katakan pada dia, Ibu, silahkan Ibu menangis sekeras-kerasnya, mau teriak di ruangan ini, tidak ada orang yang ini, saya akan berada di luar. Kalau Ibu sudah selesai dipanggil luar kembali. Ya, itu saya kemukakan karena dia menangis terus, tidak pernah berhenti. Jadi saya minta dia duduk 1 jam di situ sendirian, menangis sendirian, apapun yang mau dikatakan. Mungkin ada tangisan-tangisan teriakan yang tidak ingin, mungkin atau malu, sungkan saya ada di situ. Dan sesudah itu ternyata dia betul. Pak, saya berterima kasih Bapak sudah memberi waktu saya menangis sepuasnya tadi. Tadi saya curiga, saya kan mau ketemu Bapak, kok masa ditinggal pergi di situ? Ya, bukan berarti saya ada kerjaan lain, tidak. Saya menunggu di luar, ada reaksi apa. Kalau dia itu blow up, kalau dia itu kebablasan, tentu saya segera akan masuk. Ya. Itu kan berarti ada jendela kaca yang bisa saya lihat. Itu tidak memperhatikan, dia tidak memperhatikan itu. Ya, kalau saya berada di luar. Ya. Ingat Bapak Ibu semua, konseling bukan diskusi. Konseling bukan perdebatan teori, teologis, dogma, moralistik, bukan. Nah ini kita sebagai pendeta kadang-kadang, Bapak Ibu yang pendeta mungkin kadang-kadang terpancing perdebatan, diskusi, teologisnya. Itu tidak akan memecahkan masalah. Dan tidak akan konseling kita merasa diterima oleh kita. Karena empati kuncinya adalah menerima semua suka dan duka sebagaimana adanya. Saya kira keterampilan Bapak Ibu semua akan kita bicarakan kembali dengan Ibu Liana, keterampilan mendengarkan. Itu kata-kata yang sering saya pakai untuk memulai omong punya omong, ceritakan. Ya. Apakah ada sesuatu yang bisa dikemukakan sekarang? Sesudah kita tadi ngobrol di sana-sini soal di jalan dan sebagainya. Jangan potong percakapan di pembukaan, masalah konfidensialitas harus dikemukakan juga Bapak Ibu semua. Tentu ini kalau Bapak Ibu ditugasi majelis gereja susah. Kalau ditugasi bos susah karena Anda harus melapornya. Kode etiknya harus diperhatikan. Kalau kita mau melapor, kita harus izin konseli kita. Nah ini di gereja kadang-kadang kan tidak, ya itu. Malah diumumkan, itu kan ya. Malah diumumkan zaman dulu diumumkan yang punya salah diekskomunikasi, tidak boleh ikut perjamuan kudus, diumumkan 2 kali, harus mengakui dosa dan sebagainya. Saya kira itu mungkin di lingkungan Katolik lebih tepat karena kan ketika pengakuan dosa di bulan di minggu-minggu Paskah ini, upacara pengakuan dosa kan hanya dikemukakan kepada Romo secara pribadi, tidak ada orang lain yang mendengar. Romo tidak perlu melaporkan ke dewan paroki atau rapat majelis, itu ya, kan tidak ada. Ya, saya kira kita harus juga belajar dari saudara-saudari kita, Romo, pastor, priest di lingkungan Katolik. Dan juga kemukakan masalah kemungkinan merujuk. Kalau tidak merujuk, kita juga harus rendah hati. Di awal harus kita kemukakan, mudah-mudahan saya bisa menolong Bapak Ibu. Tetapi kalau masalahnya kompleks dan di luar kemampuan saya, barangkali saya tidak bisa meneruskan ini, tetapi saya rujuk ke orang lain yang lebih ahli. Bapak Ibu semua, dan itu seharusnya juga bukan hanya kita lakukan loh, dokter ketika kita periksa, dokter yang baik sesuai dengan kode etiknya, itu pasti dikemukakan. Bapak Ibu semua nanti akan bertemu dengan Ibu Guru Besar Yayi Suryo Prabandari, dia adalah guru kode etik di UGM, Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat. Tapi ya, menurut cerita dia ya dia kecewa kalau sudah diajarin bagus tapi nanti prakteknya bagus, tapi ketika sudah dokter lupa mengatakan bahwa kemungkinan saya akan merujuk. Dan itu saya kira kita sebagai konselor pastoral juga harus rendah hati. Ya. Nah,
Kalau memang saya mampu, saya tangani. Kalau tidak, barangkali perlu pertolongan orang lain. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang di luar kemampuan saya. Dan saya kira ini penting di awal itu Bapak Ibu semua. Ya. Nah, menentukan presenting issue. Yang menjadi masalah utama itu apa sih? Kadang-kadang masalah itu kan melebar-lebar. Ya, ini mungkin kasusnya yang ditangani oleh Ibu Krista itu nggak jelas. Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah? Dan itu yang harus kita garap. Ya, harus kita pilah-pilah. Menetapkan tujuan Bapak Ibu semua, menetapkan kontrak, menentukan kesepakatan, mau bertemu berapa kali, di mana, kapan, waktunya, setiap pertemuan berapa lama, dan itu semua harus ditentukan di pertemuan yang pertama. Ini yang mungkin ditanyakan Ibu Retni kemarin, membuat apa namanya ya, assessment. Sekali lagi mungkin perlu ditanya apa yang dimaksud dengan assessment. Kalau assessment itu dimaksud dengan tes-tes psikologi, tentu kita tidak punya hak untuk itu, ya. Sudah saya kemukakan juga, tidak semua psikolog juga punya hak untuk mengetes, bukan hanya kita Bapak Ibu semua, ya. Saya kira. Nah, tetapi anamnesis itu sebenarnya adalah mengumpulkan gejala dan tanda. Gejala itu yang dirasakan oleh orang itu. Dokter sering menanyakan gejala. Pak, saya demam. Itu kan yang dirasakan oleh orang pasiennya. Kemudian dokter bertindak, mengukur tensinya, mengukur temperatur tubuhnya, dan itu berarti tanda. Tanda itu yang kita peroleh Bapak Ibu semua, yang kita peroleh sendiri atau kita peroleh dari orang lain. Ya, kalau dokter mungkin meminta lab untuk mengecek darahnya, itu mencari tanda. Apa betul yang diomongin itu dia memang demam, ya kan? Itu harus dicari gejala dan tanda. Jadi gejala itu sebenarnya adalah data subjektif sebagaimana dirasakan oleh orang itu. Sedang tanda adalah data objektif. Ya kan? Kalau kita misalnya menangani anak kecil, mungkin kan kita tanya nggak bisa di bawah 10 tahun ya. Tapi kita bisa tanya kepada ibunya, apakah anak ibu kadang-kadang masih ngompol ya? Nah, ngompolnya kapan? Nah, mungkin ada stres. Nah, kalau stres itu bisa juga anak itu teriak-teriak ketika mimpi, ketika tidur, atau dia juga bisa ngompol, ya, atau dia bisa mukul-mukul pada waktu sadar, ya mukul-mukul apa, jalan ke kiri kanan seperti gelisah, dan itu kan tanda yang bisa kita amati, ya. Kalau tidak bisa kita amati sendiri, tanya kepada ibunya kalau kita sedang menangani anak-anak, ya. Bapak Ibu semua, anamnesis ini biasanya dilakukan di pertemuan pertama dan kedua. Karena ingat kita adalah time limited short term, sehingga tidak bisa ditunda. Nah, durasinya secukupnya, ya. Tentu ini mengumpulkan informasi yang relevan, fisiknya bagaimana, mentalnya bagaimana, sosialnya bagaimana, SP-nya bagaimana. Fisik sekali lagi tidak berkaitan dengan jenis penyakit, tetapi misalnya apakah dia bisa tidur dengan nyenyak dan sebagainya, ya, apakah masih mimpi-mimpi, ya, mimpinya bagaimana supaya menceritakan, ya, apakah dia bisa konsentrasi misalnya, apakah duduknya dengan tenang dan sebagainya, mentalnya saya kira kita akan lihat lebih dalam dan sebagainya, tapi kita harus mengumpulkan informasi yang lengkap, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ingat, fokus kita adalah aspek ME dan aspek SP. Fisik, kalau ada gangguan fisik itu dokter, kalau SO-nya kalau ada pekerja sosial atau orang lain yang memperhatikan. Kemudian menemukan kaitan fisik, mental, sosial, dan spiritualnya, Bapak Ibu semua, tujuan di tahap kedua. Ya. Tadi sudah saya kemukakan, gejala atau disebut dengan simptom
seperti dihayati oleh konseling sendiri atau data subjektif, dan tanda atau signs adalah data objektif yang ditemukan oleh kita sendiri, yang kita amati, kita dengarkan, atau bantuan pihak lain tadi sudah saya kemukakan. Nah, sarana yang bisa kita gunakan dengan mengajukan pertanyaan nanti akan dipelajari lebih dalam Bapak Ibu semua oleh Ibu Diana. Mendengarkan semua, mengamati, mungkin juga mengisi angket Bapak Ibu semua. Misalnya mengukur kedalaman, ini bukan asesmen dalam pengertian psikologi, tapi mencari data seberapa dalam tingkat stres, seberapa dalam traumanya, seberapa dalam kedukaannya, dan itu kita bisa ukur, kita bisa cek itu Bapak Ibu semua, ya. Nanti ada alat ukur atau sederhana angket yang kita bisa berikan kepada konseling kita atau diisi sebelumnya. Diagnosis Bapak Ibu semua kita dilakukan pada perjumpaan kedua dan ketiga secukupnya. Tujuannya adalah menentukan masalah yang sebenarnya, sumber masalah. Kalau dia menangis itu apa sih sumbernya? Kalau secara fisik, kalau orang itu demam, panasnya tinggi, apa sih sebabnya? Ya, kan banyak gejala yang sama tapi sumbernya yang berbeda, kan begitu. Nah, ini ujian kita pada pemazmur. Ada yang mengatakan sumbernya frustrasi. Frustrasi itu gejala atau itu penyebab? Kalau itu depresi, itu depresinya itu penyebab atau itu sebenarnya masih gejala? Tadi saya kemukakan menentukan level berat ringannya, ya. Kalau dokter selalu mengatakan, oh dia ini kanker stadium 4, wah sudah gawat tuh, metastase. Ya, kita juga bisa Bapak Ibu semua, ya. Nah, untuk menentukan apakah memang kita harus menangani secara profesional, konseling atau hanya pendampingan saja, ya. Jadi kita bisa mengukur dulu berat ringannya, level tinggi rendahnya, taruhlah itu kita nanti akan belajar skala luka spiritual. Apakah spiritualnya memang mengalami luka? Karena kan bidang garapan kita psikologisnya atau mentalnya dan spiritualnya Bapak Ibu semua, ya. Dengan pengalaman saya selama ini di buku saya sudah saya tulis, Bapak Ibu semua yang membeli pendampingan orang berduka ada ukurannya, mengukur luka spiritual. Bukan saya yang membuat, saya mengadaptasi dari berbagai pengalaman konselor pastoral yang lain di beberapa sumber yang saya temukan, juga menurut pengalaman saya. Dan itu bidang garap kita. Nah, kalau itu orang itu levelnya rendah, ya tidak perlu kita konselingi, kita dampingi aja, ngajak ngobrol biasa. Sehingga kita harus menentukan dulu, kalau dia mengalami luka spiritual, lukanya itu level A, level B, level C, level D, atau level E, ya. Itu saya bahas secara detail di buku saya yang paling baru, psikoterapi kedukaan. Nah, saya kurang tahu Bapak Ibu semua sudah punya atau belum, tapi kalau tidak punya pun tidak ada masalah, nanti akan saya bagikan skala-skala itu, ya. Dan itu bukan asesmen yang dimaksud seperti psikolog yang dikhawatirkan oleh psikolog kenalannya Ibu Retni. Jangan khawatir, Bu. Dan itu akan kita bahas lagi ketika kita membahas diagnosis atau diagnose konseling pastoral. Pengalaman Bapak Ibu semua, ya, ada panduan teori, ada alat ukurnya. Ketika kita betul-betul membutuhkan asesmen psikologis, tentu bukan tugas kita. Kita minta psikolog untuk melakukan mengukur. Ya, ada pedoman penggolongan, itu ada jenis-jenis gangguan jiwa yang sudah digolongkan di dalam buku
di dalam ensiklopedia, Bapak Ibu semua bisa melihat itu semua. Ada konsultasi mungkin ya. Ketika kita ragu-ragu, kita juga harus konsultasi. Bapak Ibu yang meneruskan dan juga yang tidak meneruskan bisa konsultasi nantinya dengan saya ya. Itu free of charge. Jadi konsultasi itu saya lakukan dengan sukarela kalau Bapak Ibu membutuhkannya, misalnya pandangan kedua, second opinion tentang masalah-masalah itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang mengikuti praktikum, tentu itu akan kita garap dari waktu ke waktu. Ya, prosesnya nanti akan dijelaskan oleh saya atau oleh orang lain bagaimana proses praktikum, bagaimana menulis kasus, bagaimana menulis verbatim dan sebagainya. Nah, sesudah itu Bapak Ibu semua harus melakukan yang disebut dengan perencanaan treatment. Membuat rencana tindakan. Apa sih yang mau kita lakukan? Itu sebaiknya dilakukan pada perjumpaan kedua, paling lambat perjumpaan ketiga. Apakah saya melakukan ini? Yes, ketika saya melakukan konseling, tentu ya saya lakukan. Durasinya, waktunya secukupnya. Nah, dasarnya adalah pada diagnosa. Taruhlah dia mengalami stres ini. Nah, tindakan kita harus mengacu di situ. Jangan membuat diagnosa, tindakannya berbeda. Ya, rencana ini harus selalu mengacu kepada diagnosa. Contohnya, kalau orang cemas, apa sih yang mau kita lakukan? Pendekatan mana yang mau kita lakukan? Dan teknik mana yang mau akan kita pakai? Ya, kalau orang itu marah, misalnya, dia marah yang mengalami kemarahan yang berkelanjutan atau dendam kesumat. Kenapa dia marah? Harus dicari sumber masalahnya. Kenapa dia mengalami marah yang tidak pernah bisa dihentikan? Nah, kita menentukan pendekatan yang mana mau kita pakai, teknik mana yang mau kita pakai berapa kali dan sebagainya. Pertemuannya mau diatur berapa kali, tujuannya apa? Contoh yang paling sederhana tadi saya sebut orang yang pemarah. Setiap hari selalu marah. Nah, mungkin tujuannya sederhana Bapak Ibu semua, ditolong sehingga marahnya seminggu cuma 1 kali. Nah, kalau tujuannya begitu, strateginya mana, durasinya mana, pendekatan yang kita akan pakai apa, dan teknik yang apa yang mau kita pakai, semua ada kuncinya. Lama konseling ditentukan, siapa yang menangani, apakah kita mau tangani sendiri, atau orang lain yang mungkin lebih ahli. Atau juga tadi misalnya ternyata dia datang sendiri tanpa suaminya, mungkin suaminya juga harus dilibatkan dalam proses penanganan. Ya. Menentukan pendekatan dan teknik, saya kira Bapak Ibu semua, sarananya adalah empati dan mendengarkan pengalaman kita. Ya, salah satu keberhasilan kita menjadi konselor ya kita harus praktek, dan praktek. Ada teorinya Bapak Ibu semua, bisa cek di literatur ya. Bapak Ibu sangat terbantu. Sekarang kalau saya belajar, ketika saya belajar konseling pertama, saya harus beli buku-buku tebal ya. Di belakang saya ini rak Bapak Ibu semua. Saya beri screen hijau, itu harus buku-buku tebal. Karena belum ada internet Bapak Ibu semua. Ya, kalau Bapak Ibu semua cek, waduh ini tanda-tanda depresi apa sih? Nah, bisa dibuka 5 menit bisa keluar di internet. Ada dokter psikiater mengatakan konseling saya bipolar. Bipolar itu yang mana sih? Bisa langsung dibuka di opung Google kalau orang Batak. Oma atau opa Google ya. Google itu bisa perempuan, bisa laki-laki kan. Saya kira luar biasa Bapak Ibu. Semua saya fasilitas semacam itu tidak bisa saya temukan. Jadi guru besar saya, orang yang melatih saya, Toto harus membeli buku ini. Ya, harganya bisa $200-300 harganya ya, dan harus saya beli karena tidak ada Google waktu itu. Ya, semua harus dibuka semua ya. Bapak Ibu luar biasa sekarang fasilitas itu ya.
Semua jenis gangguan psikologis bisa langsung dibuka di internet. Semua gangguan spiritual bisa langsung dibuka di internet. Kalau Bapak Ibu bersedia, bahkan juga alat-alat ukur yang saya kemukakan tadi, levelnya berapa, luka spiritual, luka ini, tingkat stres, semua sudah bisa dibuka di Google, tinggal browsing. Zaman saya belajar waktu tahun 80-an tidak ada Bapak Ibu. Tahun 90-an tidak ada. Ya, tahun 2000-an sudah mulai. Jadi saya juga masih membuka kamus, membuka yang Google, mengunjunginya, bertanya dan sebagainya, ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu semua memperhatikan fungsi pastoral kemarin kan. Healing itu kan bagian dari intervensi. Apa sih yang mau saya sembuhkan? Apa sih yang mau saya topang? Apa sih yang mau saya bantu untuk memecahkan masalah kalau ada? Bapak Ibu semua, kan setiap konseli beda-beda, bisa masalah-masalah ini muncul, bisa juga tidak, kan? Apa saya perlu ada melakukan reconciling? Kalau fungsi saya jalankan reconciling, ada konflik, teknik mana yang mau saya pakai? Pendekatan mana yang mau saya pakai? Ya, atau pemberdayaan. Sesudah terjadi masalah dan selesai, apa yang mau dia lakukan untuk orang lain, kan begitu ya. Contohnya misalnya konselingnya sudah selesai, rupanya dia perlu menjadi relawan anti perokok, tetapi anti rokok misalnya. Dan ini saya kira atau diteruskan misalnya masuk ke dalam konseling teman sebaya atau transforming, mentransform sistem-sistem yang tidak betul menurut kita ya, menurut teori yang kita pegang. Ini melaksanakan treatment di 3, 5, 6 Bapak Ibu, pendekatan tertentu, teknik tertentu mungkin tidak cukup dilakukan satu kali. Ini akan kita pelajari dan kita telusuri lebih dalam, jangan khawatir, waktu secukupnya ya. Melaksanakan yang sudah direncanakan, menggunakan pendekatan teknik yang sudah direncanakan, mencatat kemajuan, perubahan, pertumbuhan atau kemandekan. Stuck. Ya, Bapak Ibu semua, itulah sikap empati harus terus tetap kita lakukan, mendengarkan masih terus, kita menggunakan teknik-teknik tertentu, kita menggunakan alat ukur tertentu, mungkin tes awal, tes akhir, ya kan? Ya, sebelum melakukan intervensi, kita coba tes seberapa dalam stresnya, sesudah kita lakukan, seberapa dalam bisa kita tes di awal dan di akhir. Mungkin juga merujuk, mungkin konsultasi, mungkin second opinion. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita di samping merasa mampu, tapi kita juga harus rendah hati. Bapak Ibu semua, yang terakhir adalah terminasi dan evaluasi atau pemutusan hubungan. Kalau saya, karena setting saya di counseling center, tentu terminasi jelas. Tapi Bapak Ibu yang di kampus, yang di jemaat, yang di lembaga mungkin tidak begitu jelas, tetapi toh tetap juga harus melakukan terminasi. Konselingnya selesai, dilanjutkan dengan pendampingan. Itulah yang disebut oleh Pak Art sama Pak Kleinbell nurture. Dia tetap harus dipedulikan, diperhatikan, melakukan pendampingan, tentu tidak seintensif pada waktu melakukan konseling, tapi salah satu syaratnya ya kalau ada masalah silakan datang kembali kepada saya. Itu seperti orang dokter, itu kan sudah selesai diobati, tetapi masih diminta kontrol, diminta melakukan fisioterapi, itu kan rehabilitasi atau tindak lanjut dari proses sehingga dia betul-betul kembali pulih seperti sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, rehabilitasi sering disebut dengan juga pemulihan. Kadang-kadang di dalam percakapan sehari-hari kan pemulihan dan penyembuhan kita pakai secara acak ya. Padahal sebenarnya pemulihan itu adalah rehabilitasi.
penyembuhan atau healing itu ketika ada masalah. Tapi sesudah itu selesai harus ada rehabilitasi, misalnya itu namanya pemulihan atau recovery. Ini biasanya perjumpaan 5 atau 6 tergantung prosesnya Bapak Ibu semua. Terminasi sekitar 10-15 menit saya kira ya. Tujuannya melakukan perpisahan dengan baik. Mungkin juga melakukan rujukan kalau ternyata kita tidak bisa meneruskannya. Juga melakukan evaluasi, kita mengevaluasi diri, kekurangan kita, apa teknik yang kita pakai tepat atau tidak, juga refleksi, apa sih yang perlu saya kembangkan. Misalnya, apakah saya masih perlu memperdalam ini atau itu, mengikuti training ini, lanjutan atau training itu, mengikuti ceramah ini atau ceramah itu. Saya kira lokakarya ini, lokakarya itu sebagai bagian dari proses capacity building yang tidak pernah berhenti. Apakah saya melakukan? Yes, saya masih melakukan Bapak Ibu semua. Dan saya bersyukur kalau dulu lokakarya atau apa, saya harus membayar mahal, transportasi mahal. Sekarang semua bisa dilakukan melalui internet, ada yang gratis, ada yang harus membayar ya. Nah, bisa dicari apakah di Indonesia, yes ada dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Tentu kalau saya kursus-kursus lanjutan dilakukan dengan bahasa Inggris dan saya sangat tertolong Bapak Ibu semua. Semua di Google ada, tinggal kita browsing baik dalam bahasa Indonesia maupun juga dalam bahasa Inggris. Dan itulah sebabnya AKPI juga dari waktu ke waktu setiap bulan ada pertemuan. Besok sore kita bertemu dengan Ibu Pendeta Emi Sahartian akan membahas bagaimana mengurus buruh migran yang begitu rumit dan juga bagaimana mengurus kargo-kargo yang berisi jenazah buruh atau TKI atau TKW Bapak Ibu semua. Dan saya juga harus belajar dari itu dan sebagainya. Ternyata Jabar adalah provinsi paling banyak setiap minggu menerima kargo berisi jenazah buruh migran, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saya bersyukur di Gereja Pasundan sudah ada crisis center, tetapi saya kira mungkin masih perlu ditingkatkan karena ternyata gudang kargo berisi jenazah buruh migran di luar negeri itu Jabar mencapai tingkat yang tertinggi, bisa seminggu 2-3 orang dikirim ke Jawa Barat, ya itu mengerikan. Juga yang kedua NTT, saya dari kesempatan ini mungkin juga mendorong teman-teman di NTT, Gemit sudah melakukan itu, saya kira, tetapi mungkin hanya menangani sesudah terjadi, tapi bagaimana mencegahnya sehingga buruh migran kita bisa selamat pulang membawa uang bukan menjadi jenazah. Saya kira ini menarik untuk direfleksikan apa yang harus kita lakukan, empowering masyarakat, juga transformasi sistem, mungkin juga penanganan pemerintah harus diubah. Saya kira pemerintah juga harus diberi masukan dengan baik oleh kita yang ada di lapangan. Apakah perlu ada konseling lanjutan, apakah perlu ada pendampingan lanjutan. Semua tergantung prosesnya. Nah, sarana yang perlu kita pakai tentu ucapan terima kasih atas kepercayaannya, bersyukur Bapak Ibu semua, doa syukur, ya, doa yang paling mantap ketika masalah sudah selesai. Ya, mungkin ada doa-doa kecil sebelumnya setiap pertemuan, saya pikir itu baik juga, tapi juga ada doa syukur bahwa sudah selesai, tidak harus doa tergantung ya agama yang kita layani apa dan sebagainya. Saya kira bisa melakukan itu. Ya. Dan learning point Bapak Ibu semua, apa sih yang diambil juga konseling kita harus melakukan refleksi. Apa sih tujuan hidup? Ya. Nah, ini penting. Pengalaman saya tidak hanya diomongin tapi mungkin juga ditulis. Ya.
Kita akan bicarakan lagi, misalnya ada janji-janji tertentu yang menjadi pegangan kita. Ya, mungkin ayat pegangan, bukan kita yang memberi, tapi ayat yang dipakai sebagai pegangan orang itu. Dan ketika ada masalah itu muncul atau masalah orang lain muncul, itu ayat yang dia pegang, nyanyian pegangan. Ya. Apakah saya punya nyanyian pegangan? Yes, kadang-kadang saya nyanyikan Bapak Ibu ketika saya jalan kaki pagi. Saya membiasakan diri jalan kaki pagi, dan ketika saya melangkahkan kaki saya melantunkan doa yang saya buat sendiri untuk yang pas untuk saya. Mungkin itu tidak cocok untuk orang lain. Ya, nyanyian apa? Ya. Nah, itu kalau orang Jawa kadang-kadang bisa dilakukan dengan istilahnya rengeng-rengeng. Nyanyi kecil sambil jalan, dan akhirnya nyanyi itu menjadi pegangan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedih, apa sih pegangan kita? Dan kita belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu semua, doa apa? Kalau saya boleh katakan itu doa yang paling pendek, Maranatha. Itu kan doa yang diciptakan oleh Paulus. Pengalaman dia ketika di penjara, dia selalu bilang Maranatha. Itu doa yang dia ciptakan, yang kita warisi. Ya, apakah kita bisa mendoakan itu ketika waktunya tepat? Saya kira bisa kita gunakan. Nyanyian apa, saya kira. Sehingga konseling kita juga kreatif, memiliki pegangan sendiri, bukan pegangan yang kita berikan. Itu jauh akan lebih kuat, akan dia pakai ketika dia mengalami persoalan lagi, atau ketika dia mungkin menolong orang lain ketika mengalami itu, karena itu ditemukan oleh dia sendiri. Dan itulah sebabnya pentingnya menggunakan sarana-sarana spiritual yang juga Bapak Ibu semua itu akan kita dalami dan akan kita telusuri dalam proses selanjutnya. Tidak perlu khawatir, dan tentu menawarkan layanan lanjutan Bapak Ibu semua. Kalau ada masalah silahkan datang kembali. Kalau dokter istilahnya kontrol, tetapi kalau kita datang kembali. Ya. Mungkin perlu grup counseling kalau ada, mungkin kelompok dukungan sebaya. Mungkin ada doa yang dilakukan oleh jemaat, doa khusus Bapak Ibu semua. Ya. Doa hari Minggu terlalu panjang, kadang-kadang semua orang disebutkan. Mungkinkah kita membentuk, kalau dulu di GKI mungkin disebut Billstone, kelompok doa khusus hanya doa. Ya. Doa, saling mendoakan, doa yang pas, ya. Bisa sedikit sharing, ya. Kelompok dukungan sebaya bisa diwujudkan dalam kelompok doa, ya. Kesaksian yang konkret, bukan kesaksian yang dibuat-buat, kesaksian yang otentik, ya. Bagaimana mengatasi kesedihan, tidak meloncat-loncat, tapi juga melalui proses yang panjang untuk mengatasi kesedihannya, dan muncul doa khusus yang memang diciptakan, ditemukan oleh orang itu sendiri, dan itu memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika doa itu diciptakan khusus oleh orang itu untuk dirinya karena dia sedang mengalami masalah itu. Nah, mungkin jadi volunteer Bapak Ibu semua. Ya, yang sederhana, misalnya orang yang kita bantu sudah berhenti merokok, dia bisa ikut volunteer. Ya. Kemudian misalnya orang yang sekarang biasa dilakukan, misalnya orang yang mengalami kanker dan sembuh, dia bisa menjadi volunteer. Ya, saya mengenal ibu-ibu yang melahirkan di luar pernikahan. Kemudian dia menjadi volunteer, menjadi pendamping atau caregiver bagi teman-teman di shelter itu, kalau saya sebut penampungan, ya, rumah singgah itu untuk orang-orang lain yang mengalami hal yang sama, ya. Sehingga saling menolong, orang yang sudah punya pengalaman bagaimana mengatasi masalahnya, bagaimana memenuhi pertolongan, saya kira bisa. Di Toraja, saya baru terima dari Pendeta Firman Anggara, ada anak kecil yang bunuh diri lagi. Ya.
Dan saya kira orang-orang yang bisa kita bantu, yang ingin bunuh diri dan bisa kita bantu, dia bisa menjadi penolong orang lain. Ya, menemukan nyanyian, menemukan doanya khusus untuk dia. Saya kira itu bisa disaringkan. Itulah pentingnya yang saya katakan pemberdayaan. Jadi dia tidak hanya berdaya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menolong orang lain. Ya, banyak ya orang yang penyakit kanker, ya, misalnya orang yang gagal ginjal, ya, dia bisa sharing dan sebagainya, bisa testimoni. Kalau di dalam gereja kadang-kadang itu. Saya kira ini perlu digunakan. Testimoni, kesaksian itu ambil dari pengalaman psikologi yang lebih terstruktur. Orang yang berhenti dari minum tua misalnya, Bapak Ibu semua, tentu kalau minum untuk sosial nggak apa-apa, tapi kalau sudah kebablasan sampai setiap hari mabuk atau minum sopi, saya kira ya bisa menjadi volunteer itu. Menolong orang lain untuk mengurangi misalnya. Ya. Juga termasuk yang ketagihan Bapak Ibu, termasuk ketagihan judi, sekarang ketagihan pornografi, ketagihan seks sekarang, ya. Saya kira sesudah kita tolong dan sembuh, dia bisa menjadi volunteer untuk menolong samanya. Jadi dia berdaya bukan hanya untuk diri sendiri dan itu. Jauh akan menolong. Ya. Dalam buku saya sebut misalnya seorang guru besar di UGM statistik yang berhenti merokok, kemudian dia keliling ke Indonesia dengan ongkos sendiri untuk menolong orang-orang lain berhenti merokok. Ya. Saya pikir hal-hal semacam ini menarik. Ya. Teman-teman di panti asuhan bisa menjadi volunteer. Kalau tadi saya gabungkan, misalnya kita buka warung bakso, bisa memuatkan volunteer di situ, ya. Dia dengan sukarela bertemu dengan orang-orang yang mengalami berbagai persoalan dan menjadi volunteer. Ya, itu saya kira usaha-usaha yang sangat menarik. Nah, Bapak Ibu semua, ini gambaran terakhirnya, ya. Inilah quote of the day yang saya ciptakan. Bapak Ibu semua juga bisa membuat quote of the day. Ya. Kalau bisa di-sharingkan hari ini apa sih yang ditemukan di dalam proses konseling, mungkin minggu depan bisa di-sharingkan lewat ruang chat kita. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.